MK, Mahkamah Keluarga, ternyata bukan cuman mitos. Beneran ada nih, MK, Mahkamah Keluarga. Barusan hari ini tadi sudah diputuskan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari MK, Mahkamah Keluarga. Ternyata bukan cuman mitos. Beneran ada nih, MK, Mahkamah Keluarga. Barusan hari ini tadi sudah diputuskan. Tadi siang kita semuanya sudah sempat bergembira. Bahkan saya sudah bikin video, bahkan akhirnya nggak jadi tayang. Tadi sudah bikin video, kita semuanya sudah riang gembira bahwa MK menolak putusan batasan usia minimal Capres-Cawapres 35 tahun. Ini ditolak. Di grup WhatsApp, kemudian para penulis Siwot semuanya sudah riang gembira. Bahkan banyak juga yang menyangkal, nggak percaya bahwa MK ini Mahkamah Keluarga. Mereka masih punya nurani, mereka masih punya pola pikir yang sehat untuk kemajuan Indonesia ini. Lalu ketika kemudian ini jeda, sidang ini ditunda. Kita semuanya sempat euforia, bahkan saya sudah bikin video tadi. Tapi pada akhirnya nggak jadi tayang. Karena apa? Karena ternyata masih ada celah untuk mengabulkan gugatan ini dan Gibran berpeluang. Sekali lagi saya bilang berpeluang untuk menjadi cawapres. Karena apa? Karena di gugatan ini kemudian memutuskan bahwa mengabulkan gugatan usia minimal 40 tahun dan kemudian dia berpengalaman, bukan berpengalaman sih, sedang atau pernah menjalani sebagai kepala daerah. Saya bacakan sedikit putusannya ya. Mohon maaf ngerpe ini karena memang mendadak sekali. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah lo, modiar. Makanya menjelang keputusan ini kemudian banyak sekali beredar baliho Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Bahkan seminggu yang lalu sudah beredar kaos yang mencetak Prabowo Gibran. Nah, ini kemudian dikuatkan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang sekarang berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Sang paman akhirnya meloloskan keponakannya untuk melaju menjadi bakal calon wakil presiden. Kemungkinan ini nanti akan ditawarkan kepada Gibran. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, apakah Gibran ini mau menjadi calon wakil presiden ketika sudah ada undang-undang yang memuluskan jalannya ini? Gibran belum 40 tahun, sekarang 36 tahun, kemudian dia sekarang sedang menjalani sebagai kepala daerah, sebagai wali kota Solo, produk dari pemilihan umum langsung. Nah, bertepatan dengan pengumuman ini tadi, kemudian juga Ibu Megawati memberikan statement bahwa disuruh sabar juga. Sama seperti dengan Presiden Jokowi. Sabar dulu. Tunggu keputusan dari Ibu Megawati. Siapa yang nanti akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Kemudian siapa nanti yang akan, apakah nanti Gibran juga akan ditunjuk sebagai tim pemenangan. Kemudian menjadi tim suksesnya kita juga belum tahu, disuruh sabar menunggu. Tapi yang jelas Ibu Mega memberi pesan bahwa PDIP harus solid untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Nah sekarang segala keputusan ada di Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia kemudian akan
melanggengkan nafsu politiknya untuk menjabat sebagai calon wakil presiden, atau dia tetap berpegang teguh kepada kata-katanya, tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu kemudian, beberapa hari yang lalu memang spekulasi tentang keputusan ini sudah bocor kemana-mana. Sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa akan memuluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apalagi setelah saya telusuri, siapa sih yang menggugat ini? Mahasiswa yang menggugat ini. Kedua orang yang kemudian gugatannya dikabulkan oleh MK ini adalah sebetulnya mereka adalah penggemar berat Gibran Rakabuming Raka. Kenapa mereka kemudian memajukan nama Gibran supaya bisa menjadi calon wakil presiden? Karena mereka mengagumi Gibran sukses menjadi wali kota Solo di usia 35 tahun. Nah, dengan berbekal itu, mereka menganggap Gibran ini sukses menjadi wali kota Solo di usia 35 tahun, makanya mereka ingin Gibran menjadi calon wakil presiden. Kemudian ingin Gibran menjadi di level yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau bagi saya ini aneh. Benar-benar aneh. Masa iya dari seorang wali kota yang baru menjabat selama 2 tahun, kemudian tiba-tiba dimajukan, menunjuk kepada satu orang ini, mengubah undang-undang hanya demi satu orang ini untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Kalau bagi saya sangat aneh. Benar-benar aneh. Kecuali kalau memang ini benar-benar ada pesanan. Bisa jadi seperti itu. Kan aneh kalau misalkan memang dia sukses menjadi wali kota Solo, kemudian seperti bapaknya dulu, kan maju dulu sebagai gubernur dulu, misalkan gubernur Jawa Tengah. Atau misalkan kalau misalkan jalan yang lebih tinggi lagi menjadi gubernur DKI terlebih dahulu. Itu kan masih masuk akal. Tapi kalau dari wali kota Solo belum selesai masa jabatannya, kemudian didorong untuk menjadi calon wakil presiden, bagi saya nggak masuk akal. Sangat sekali nggak masuk akal. Apalagi kemudian ini ada bisik-bisik dari gerombolan oportunis yang ingin memanfaatkan ini, ingin menunggangi ini, kemudian memainkan isu mengutak-atik hukum demi untuk melanggengkan satu orang saja untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi apa boleh buat? Keputusan sudah diambil. Saya kemarin sempat bertanya kepada Mas Pakar Mantan, Mas Alifur Rahman. Kenapa ya ini kok bisa terjadi seperti ini? Kira-kira bagaimana? Bla 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 dan lain sebagainya. Apa jawaban Mas Alif? Ini nggak perlu didiskusikan. Keputusan sudah dibuat sebelum MK memutuskan ini. Dan pada akhirnya, ya inilah, mahkamah keluarga memang bukan mitos, benar adanya. Tapi pada akhirnya begini, saya terutama sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo, kita tidak pernah takut siapa lawan dari Pak Ganjar Pranowo, pertarungan Pilpres nanti. Tapi yang saya tidak terima adalah ketika hukum dipermainkan, undang-undang diotak-atik hanya demi nafsu kekuasaan satu orang saja. Itu yang saya kecewa. Tapi kalau misalkan nanti kemudian Gibran ditawarkan menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto dan kemudian Gibran mau, kita tidak pernah takut siapapun lawan Pak Ganjar, kita akan hadapi. Dengan didukung atau tidak didukung oleh Presiden Jokowi, Pak Ganjar tetap Pak Ganjar. Ganjar adalah Ganjar. Dan kita dari Siwo TV, saya terutama, akan terus tegak lurus memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Karena Pak Ganjar Pranowo satu-satunya calon presiden yen iyo yo iyo, yen ora yo ora. Hitam itu hitam, putih itu putih. Tidak pernah abu-abu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama demi mahkamah keluarga yang melanggengkan kekuasaan. Panas. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.